Hai, jumpa lagi dengan saya, Sofia Ali. Kali ini saya akan melanjutkan membaca novel Ayame, Putri dari Langit. Di episode sebelumnya, diceritakan Scarlet Valpin dan pasukan silumannya bergerak menuju Regnum Celurum, memicu kepanikan dan kehancuran. Di istana, Gregor, Jonathan, dan para penasehat bingung menghadapi serangan mendadak. Dinding retak, pintu hancur, dan prajurit kelang kabut melawan musuh yang jauh lebih kuat. Di tengah kekacauan, Sora tetap tenang dan tajam mengamati pergerakan musuh, menunjukkan keteguhan yang mencolok saat semua orang dilanda ketakutan dan keputusasaan. Buat kamu yang ketinggalan episode sebelumnya, bisa cek di playlist yang sudah tersedia. Yuk kita lanjutkan kisahnya. Episode 13. Awal pertempuran. Ketika semua orang di ruangan itu diliputi kepanikan, Sora berdiri dengan tubuh gemetar karena amarah yang tak terkendali. Tanpa sadar, ia memancarkan auranya. Aura yang begitu kuat hingga menciptakan tekanan luar biasa di seluruh ruangan. Udara terasa lebih berat, membuat siapapun yang berada di sana kesulitan bernapas. Para prajurit siluman yang biasanya tak gentar pun merasakan ketakutan yang merayap di tulang mereka. Tubuh mereka gemetar tanpa mampu melawan energi Sora yang mendominasi. Gregor sangat terkejut saat menyadari putrinya memiliki aura yang begitu kuat, memancarkan energi dahsyat yang bahkan membuatnya ragu. Apakah itu benar-benar berasal dari putrinya itu? Sora bergerak dengan kecepatan luar biasa, hampir seperti bayangan yang sulit ditangkap mata. Setiap langkahnya memancarkan kekuatan besar, menghantam para siluman tanpa ampun. "Kalian semua cari mati!" teriaknya dengan suara lantang, penuh keamarahan. Serangan Sora sangat mematikan. Dengan tangan kosong, ia berhasil menjatuhkan puluhan siluman dalam sekejap. Tinju dan tendangannya melesat seperti badai, menghancurkan barisan pasukan siluman yang mencoba mendekat. Mereka tak mampu menandingi kecepatan dan kekuatan luar biasa yang dimiliki Sora. Meski jumlah mereka mencapai ratusan, satu persatu tubuh mereka terhempas ke tanah dengan keras. Tak ada yang bisa mendekatinya tanpa merasakan serangan yang mematikan. Aura Sora memancar dengan intens, menciptakan tekanan yang membuat lawannya gemetar ketakutan. Di tengah kekacauan, ia terus melangkah maju, menunjukkan kekuatan yang seolah tak terbatas. Di luar istana, Scarlet dan Diana berdiri mematung, merasakan aura kuat yang tiba-tiba menyeruak dari arah dalam. Energi itu terasa berbeda, tidak seperti kekuatan siluman maupun manusia biasa. Tapi sebelum itu, dengerin dulu pesan dari teman-teman kita ya. Kalian, aku bawa sambal pecel legendaris nih, Mbak Evi punya. Hah? Mbak Evi? Siapa tuh? Kok kedengarannya kayak nama tokoh sinetron zaman dulu? Bukan, ini sambal pecel warisan keluarga, resep turun-temurun. Rasanya pedas mantep, khas banget. Tinggal tuang, nggak perlu ngulek-ngulek. Seriusan? Gue udah lama craving pecel tapi males banget bikin sambelnya. Ribet soalnya. Makanya, ini solusinya. Harganya juga murah, mulai dari 6 ribuan doang, nggak bikin kantong bolong. Duh, kayaknya kamu di-endorse Devi. Enggak, beneran. Aku nemu di Shopee, toko Arta Gemintang. Iseng beli, malah ketagihan. Coba dikit. Wih, gila sih ini. Bukan sambal sembarangan. Gurih, pedasnya nendang. Ada manis-manisnya dikit.
Coba. Aku mau coba. Wah iya bener. Ini bikin nostalgia. Kayak sambal buat nenekku dulu waktu aku kecil. Tuh kan, makanya buruan stok. Enak banget buat sarapan, makan siang, bahkan cemilan sore. Fix. Mulai sekarang, setiap makan bareng kita harus ada sambal pecel Mbak Evi nih. Setuju. Vi, kirimin link tokonya dong. Aku mau order juga buat mamaku di rumah. Oke, bentar. Ini ya, cari aja Arta Gemintang di Shopee. Langsung check out sebelum kehabisan. Wah, ini sih pecel dewa. Respect buat Mbak Evi. Scarlett mengerutkan dahi. Tatapannya tajam, menyiratkan kewaspadaan. Energi apa ini? Begitu asing, tapi luar biasa kuat, pikirnya. Diana melirik ratunya dengan gugup. Tubuhnya sedikit gemetar. Apakah ini kekuatan manusia? Tidak mungkin. Batin Diana merasa gelisah. Yang mulia, apakah Anda merasakan energi yang berbeda? Tanya Diana gelisah, sesekali melirik ke arah istana. Tekanan aura itu begitu nyata hingga membuatnya sesak. Scarlett mengangguk, matanya tetap ke depan. Kamu level berapa? Kenapa kamu terlihat sangat ketakutan? Tanyanya datar. 80. Jawab Diana gugup, mencoba mengendalikan rasa gentarnya. Energi itu terasa berbeda dari yang pernah ia rasakan. Pantas. Jawab Scarlett singkat. Kau tunggu di sini. Dia setidaknya sudah level 90. Biar aku yang menghadapinya. Diana ragu. Kakinya hampir melangkah. Ya mulia, apakah Anda yakin? Energi ini sangat menakutkan, bisiknya. Scarlett berhenti menoleh dengan tatapan tajam. Aku tidak butuh keraguan darimu. Fokus pada tugasmu. Aku tidak akan kalah, tegasnya. Diana memberi hormat. Baik, yang mulia. Scarlett melangkah mantap. Kalau dia ingin menunjukkan kekuatannya, aku akan tunjukkan milikku. Gumamnya. Senyum tipis terlukis. Diana hanya bisa memandang, berharap yang terbaik. Scarlett berjalan memasuki istana dengan langkah tenang, melepaskan skill keduanya. Ilusi. Dalam sekejap, suasana berubah di mata para prajurit kerajaan. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada penyerangan. Malahan, di antara mereka terlihat bercengkrama seolah hari itu adalah hari biasa. Mereka tidak menyadari bahaya yang perlahan mendekat. Di balik ilusi yang ia ciptakan, Scarlett mulai bergerak dengan cepat dan tanpa suara. Ia membantai para prajurit satu persatu. Tak ada perlawanan berarti, karena mereka tidak menyadari apa yang terjadi. Beberapa bahkan tidak sempat bereaksi. Berlalu tenggelam dalam ilusi yang begitu nyata. Scarlett terus melangkah, meninggalkan jejak kehancuran di balik kedamaian semu yang ia ciptakan. Bagaimana kelanjutan kisah Ayame? Jangan lewatkan episode berikutnya di channel ini. Kalau penasaran dan gak sabar, kamu bisa baca duluan di aplikasi Noveltoon dengan judul Ayame, Putri dari Langit. Dan jangan lupa, semua karya bisa kamu cari dengan nama penulis DJ Ginting. Tulis nama tanpa spasi ya. Sampai jumpa.